Istrinya pun ikut membantu untuk mencari, tetapi dengan perasaan was-was serta takut. Karena dia tahu kalau pulpen itu tidak ditemukan, maka seperti biasa dia pun akan menjadi sasaran kemarahan dan kekesalan suaminya tersebut. Memang benar, setelah beberapa lama mencari, pulpen itu tidak ditemukan. Si bapak tadi tidak bisa mengontrol emosinya. Akhirnya dia mulai marah, bersungut-sungut, dan mulai berkata kotor, memaki istrinya dan seisi rumahnya. Bukan hanya itu, karena dia tidak bisa mengontrol amarahnya, si bapak tadi sudah mulai melemparkan beberapa barang dari rumahnya tersebut, termasuk televisi mereka yang sangat mahal, hancur karena kemarahan, kekesalan si bapak tadi. Akibat kemarahan yang tidak terkendali, barang-barang di rumah itu rusak. Istrinya dan seisi rumahnya menjadi ketakutan. Televisi harga 5 juta rusak hanya karena pulpen yang harganya mungkin hanya sekitar 200.000 rupiah. Ada seorang ibu merasa sangat kesal, marah dan jengkel, capek mencari alat riasnya, yaitu pencebit yang bisa katanya membuat bulu mata melentik. Daku bota mangenang manangah warna kenat na botiate. Si ibu tadi mencari penjepit bulu matanya hampir 1 jam. Si ibu tadi mencari, tetapi alat itu dia tidak temukan juga. Sementara suaminya hanya berdiam diri sambil melihat kekesalan si istri tersebut. Karena kesal dan marah, akhirnya si istri itu pun berkata kepada suaminya, "Homalau tu pesta ni si boloni, mago ala riasu, dang doho tahu di bana murhing bohina, ala sodapat di bana alat rias nai." Dengan sangat terpaksa, akhirnya si bapak tadi berangkat sendirian ke pesta, tentu dengan muka yang kesal, emosi dan marah. Singkat cerita, sore harinya setelah kembali dari pesta, si suami tadi menunjukkan kekesalannya dan akhirnya mereka pun bertengkar berdua, bertengkar yang sangat hebat. Si bapak tadi mengatakan, "Nah hebat maho segaru artisi si Sahrini idang soko merak tubuna manang songo dia pe bayanomu songani nama bohim torus dang berua beina alani bohim mak rohamba pau baina." Mereka pun akhirnya bertengkar. Karena sakit hati, si istri tadi pun masuk ke kamarnya, dia menutup pintu. Akhirnya selama seminggu mereka tidak saling berbicara dan mereka tidak satu tempat tidur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara khusus pengantin yang berbahagia. Kedua, masalah tadi menggambarkan bahwa ada banyak persoalan, pergumulan, bahkan banyak hal yang rumit yang akan dihadapi setiap rumah tangga, pasangan suami istri dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya. Jadilah menjadi imam, pemimpin yang membawa istrimu, membawa anak-anakmu kelak untuk takut akan Tuhan. Itulah tugasmu, itulah fungsimu. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, mengapa banyak berkeluarga yang kacau balau? Mengapa banyak keluarga tidak bisa bertahan? Karena apa? Karena suami tidak melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya. Demikian juga inang Boru Marpaung, sebagai istri, lakukan yang terbaik membangun kehidupan keluargamu, membangun kehidupan suamimu. Amsal Salomo mengatakan, istri yang baik, istri yang cakap, melebihi dari permata apapun. Persoalan namang inang, ada banyak istri ibu-ibu saat ini lebih banyak mengurusi keluarga orang lain, persoalan orang lain, daripada mengurusi keluarganya atau suaminya sendiri atau anak-anaknya sendiri. Tetapi inang Boru Marpaung, lakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai
istri, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Maka keluargamu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Sekali lagi, sekalipun saudara berdua mempunyai tujuan duniawi, mempunyai harapan-harapan duniawi, ingin kaya, ingin punya jabatan, ingin punya segala-galanya, tetapi jangan biarkan itu yang menjadi utama. Biarlah persekutuanmu dengan Tuhan Yesus menjadi utama, maka Tuhan pun akan memberkati saudara berdua. Kita sudah banyak berbicara dalam konseling pernikahan. Saya katakan kemarin, sekalipun nanti saudara berdua harus bertengkar, kadang-kadang amado inar sumarbada di keluarga teh, pasti do kembarbada di sedatiki, pasti ada banyak persoalan. Tetapi jangan pernah mengatakan aku menceraikan engkau. Sotung hea haruar hatam inang baru marpaung tinggal honok kudoho, aku akan menceraikan engkau. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh kasih. Hadapi semuanya persoalan pergumulan hidup dengan kasih, maka rumah tanggamu akan kokoh, rumah tanggamu akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan kehidupan rumah tangga saudara berdua menjadi rumah tangga yang berbahagia. Nang dihamuna amanami nanami hasuhuton paranak dohot hasuton parboru marga sibolo dohot marga marpaung. Mulai sadarion gabe keluargane baru mahamuna marhite parsaripion ni anak dohot borumuna. Alania manginang hamudo saunari hamudo sugut. Hamudo saunari hamunado sugut. Songon nidok ni hata ni debata turpuk pamasu-masuon ni anak dohot borumuna di bahasa tikion holong nasihat Tuhan Yesus sima nasamian di partodongan muna. Holong nasihan Kristus sima nasay mangarajay di bagasar rohamuna. Masidodoa di roha, masidodoan di pabahenan. Dimulanay disakapi hamudo donyan patupa ulaw nadat hobar tuhabata hotak ulaw sadarion alay molo tung sotulus pay alani keadaan alani situasi sotung gabe moru las ni rohamuna. Sotung gabe moru holong ni rohamuna. Na marga manginang tanya kokomuna anak muna buru munaon hela muna paru may munaon asa gabe rumah tangga na berbahagia. Salina manginang riko do ulaw nadat di habatahon. Alay na rumikot pasu-pasu na siya debata hot parsari pemuna parsari penasida. Salinay holong nasihat Tuhani boy mabay kamuna masidodoa di roha masidodoan di pabahenan, tetap mendoakan anak gereja kita ini supaya selalu diberkati oleh Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kami dari jemaat dan majelis gereja HKIP Jalan Simbalang Karbe mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, nikmatilah berkat-berkat Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebesaran-Mu yang selalu setia memberkati menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Hingga saat ini Tuhan kami boleh bersuka cita, boleh berkumpul di Bait Imam Kudus ini di dalam acara pemberkatan pernikahan anak-anak-Mu Bintri Simbolon dan Yosepin Grace Natalie Boru Marpaung. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah itu menjadi bekal kehidupan kami, menjadi dasar dalam kehidupan pernikahan anak-anak-Mu ini, supaya mereka tetap hidup dalam kasih, kesetiaan, damai sejahtera dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan hidup yang akan kami hadapi, yang akan dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Tetapi jikalau kami selalu hidup di dalam kasih, maka apapun persoalan, pergumulan hidup yang akan kami hadapi, kami akan bisa menghadapinya
dengan mengandalkan kasih dari Kristus. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu ini. Biarlah kelak rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ada banyak harapan-harapan, cita-cita kehidupan mereka berdua, tetapi biarlah persekutuan dengan Kristus menjadi tujuan yang utama, supaya kelak rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diinginkan oleh Tuhan, rumah tangga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap gerak langkah kehidupan anak-anak-Mu ini. Berikan sukacita Tuhan, sekalipun saat ini kami mengadakan acara kebaktian pemberkatan pernikahan tidak dengan acara adat karena situasi pandemi COVID-19, tetapi semuanya itu tidak mengurangi sukacita anak-anak-Mu ini. Damai sejahtera Kristus, sukacita dari Tuhan kiranya selalu hadir dalam kehidupan kedua mempelai. Berkati juga keluarga Hasuton Paranak dan Parboru, marga Simbolon dan marga Marpaung. Kiranya Tuhan juga yang mempersatukan mereka dalam kasih dari Tuhan, supaya mereka boleh saling menerima, saling memahami, saling mendoakan, dan kelak juga mereka Tuhan akan melanjutkan pertuturan mereka, keluarga mereka. Kiranya mereka selalu mengingat itu, mau saling membangun di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati juga rangkaian acara selanjutnya. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.